Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita yang mengalami kasih karunia Tuhan ini, kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi hari ini kita semakin mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah dan kita selalu bersedia untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus memberikan pengertian kepada kami betapa pentingnya hidup dalam Tuhan. Sehingga kami hanya selalu mau mengandalkan Engkau dalam hidup kami, karena kami tahu dalam Engkau kami kuat, kami sehat, dan kami dapat melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dan di dalamnya Engkau dipermuliakan dan kami diberkati. Karena itu ya Allah di sorga, kami mau menerima firman-Mu di pagi hari ini dengan percaya bahwa firman Allah di pagi ini akan menyemangati kami untuk terus setia menyembah Engkau dalam segala perkara hidup kami demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 14 sampai dengan 23. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, mengusir setan dengan kuasa Allah. Saudaraku, bacaan Alkitab kita yang kita renungkan di pagi ini bisa saya katakan ini sesuatu yang sangat menarik. Ya, karena tidak sedikit orang yang mau cari tahu tentang keberadaan setan di dalam kehidupan manusia, karena selalu dipahami setan itu momok yang sangat menakutkan dan setan itu sosok yang selalu menjadi penghalang bagi kita untuk bisa datang kepada Tuhan, gitu ya. Nah, sebelum jauh kita masuk melihat persoalan ini, saudaraku, saya mau katakan bahwa memang setan itu ada, ya. Kuasa kegelapan atau roh jahat itu ada, ya. Kita bisa lihat, saudaraku, di dalam kitab Ayub pasal 1 di mana terjadi percakapan antara Allah dengan setan, ya. Di situ
ada sebuah teguran dari Allah kepada setan dengan berkata, "Hai setan, dari manakah engkau?" Lalu setan menjawab, "Dari bumi." Lalu kemudian Allah bilang, "Pergi kembali ke bumi dan cobai hambaku Ayub." Artinya bahwa setan juga punya kuasa untuk mempengaruhi manusia. Tetapi yang mau kita lihat di sini bahwa kuasa setan itu kita selalu harus tempatkan berada di bawah kuasa Allah. Artinya Allah yang menentukan hidup ini, bukan setan, ya. Kita lihat dalam percakapan di kitab Ayub tadi pasal 1 tadi, bagaimana di situ yang memerintah setan itu adalah Allah. Yang bertanya kepada setan itu adalah Allah. Berarti Allah lebih berkuasa daripada setan. Nah, ini penting kita garis bawah saudaraku, supaya kita mulai membangun iman kita yang percaya kepada Allah itu lebih besar daripada pengakuan kita akan kuasa setan. Nah, ini yang mau disoroti oleh tema kita, yaitu mengusir setan dengan kuasa Allah. Artinya hanya dengan memiliki kuasa Allah kita bisa mengusir setan. Mengusir setan ini saudaraku adalah sebagai kekuatan bagi kita untuk tidak bergaul dengan setan, yang artinya kita tidak akan pernah diarahkan oleh setan untuk melakukan kejahatan. Artinya setan itu tidak masuk dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Dia tidak dibangun oleh tutur kata kita dan tidak nyata dalam perbuatan kita. Karena kita punya Allah, kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Nah, saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Dan ini senada dengan apa yang diceritakan di dalam bacaan kita. Ketika orang banyak melihat kemampuan Yesus mengusir setan dari seorang yang bisu, ya, kemudian mereka menginterpretasikan bahwa Yesus itu menggunakan kuasa setan untuk mengusir setan. Ya, di sini Yesus menceritakan kepada mereka, ya, yang berkata demikian, ya, bahwa bagaimana mungkin setan itu melawan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Jadi dia harus bersekongkol atau bersepakat dengan kekuatan dan kekuasaan yang sama dengan dia, roh-roh jahat itu, untuk melawan orang yang tidak berpihak kepadanya. Bukan mereka saling saling mengalahkan satu dengan yang lain, ya. Nah, ini yang kemudian mau dikatakan oleh Yesus dalam bacaan kita, bahwa begitu halnya sama dengan kita saudaraku, ya, supaya kita bisa kuat di dalam sebuah persekutuan atau di dalam sebuah rumah tangga, ya, maka kita harus memiliki satu roh yang sama. Karena kalau tidak, dalam sebuah persekutuan itu, entah jemaat atau keluarga, ya, ada yang punya roh setan, ada yang punya roh Allah, maka tentu ini akan selalu menjadi satu ruang di mana mereka berselisih, karena tidak pernah ada kata sepakat. Karena visi dan misi setan dengan visi dan misi Allah itu sangat berbeda, ya. Kita bisa melihat pada peristiwa kejatuhan manusia di Taman Eden, bagaimana setan membujuk manusia, ya, dan bagaimana bagaimana Allah mengarahkan manusia sangat berbeda, ya. Allah menginginkan manusia taat dan setan menginginkan manusia melawan Allah. Nah, ketika manusia kehilangan spiritualnya, disitulah dia jatuh. Tapi ketika manusia punya kekuatan yang selalu disinergikan dengan Allah, setan tidak akan bisa masuk di dalam kehidupannya. Ini yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan kita. Karena dia menjadi satu dengan Bapanya, dengan Allah yang memberi kuasa kepadanya, sehingga dia bisa mengalahkan setan. Kalau Yesus tidak berjalan bersama dengan Bapanya, atau Yesus tidak mengikuti perkataan Bapanya, tidak percaya kepada Bapanya, maka Yesus tidak akan punya kekuatan untuk mengalahkan setan. Tapi karena dia punya sinergi yang sangat kuat dengan Allah, dengan Bapanya, sehingga Allah memberikan kuasa itu. Itu yang mau dikatakan di tema kita. Nah,
Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan supaya kita mulai mengerti bahwa kekuatan kita untuk melawan kuasa kegelapan, ya, dengan segala macam bujuk rayunya, tipu dayanya, itu hanya bisa kita kalahkan, ya, kita patahkan itu hanya dalam kuasa Yesus. Ketika kita bergaul akrab dengan Yesus, ketika kita memiliki Yesus, ya, itu kan selalu doa kita, ya, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami kalahkan kuasa kegelapan dan seterusnya, ya. Jadi belajarlah terus mendekatkan diri dengan Yesus, ya, dengan Allah di dalam Yesus tentunya, ya, seperti yang saya katakan di kitab Ayub tadi, ya, walaupun Tuhan sudah menyuruh setan ini untuk menggoda Ayub, tapi ketika Ayub punya iman yang sangat kuat di dalam Tuhan, setan ini tidak bisa berkuasa atasnya, tidak bisa mengalahkan dia. Dan pada akhirnya lewat iman Ayub, Tuhan memberikan berlipat kali ganda dari apa yang diambil oleh setan sebagai sarana untuk menguji Ayub, ya. Dan ini sangat luar biasa saudaraku, untuk menjadi teladan bagi kita. Karena di masa-masa sekarang ini mungkin setan itu tidak lagi dalam wujud, ya, seperti kuasa kegelapan yang masuk di dalam tubuh orang sehingga orang kayak kerasukan dan seterusnya. Tapi setan itu sekarang jelmaannya lebih elok, ya, lebih cantik katakanlah begitu, ya. Dengan segala tipu dayanya, ya, dia membujuk merayu kita. Nah, hati-hati saudaraku. Jadi sekali lagi, hanya ketika kita bersama dengan Allah, kita punya iman kepada Allah, kita percaya kepada Allah, kita mampu mengalahkan kuasa setan dalam bentuk yang, dalam rupa yang manis sekalipun. Kita tahu ini bukan sesuatu yang baik, ini jahat. Sehingga kita bisa mengalahkan dia, dan akhirnya saudaraku kita akan menjadi pemenang di dalam hidup ini, ya. Coba kita lihat dalam ayat terakhir dikatakan begini, ayat 23. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi penting sekali kita bersama dengan Yesus, ya, supaya kita bukan musuhnya Yesus gitu loh. Dan tentunya di situ Tuhan akan berpihak kepada kita. Ya, firman Tuhan juga sudah katakan, jika engkau di pihak Tuhan maka tidak akan ada lawanmu. Setan sekalipun tidak akan bisa mengalahkan kita. Jadi terus berjalan bersama Tuhan saudaraku. Itu terus. Karena tema kita katakan kuasa Allah itu yang mampu mengalahkan kuasa setan, gitu ya. Jadi sekali lagi bukan hanya berbicara tentang orang yang kerasukan setan, tidak. Tapi setan itu juga bisa membujuk kita untuk mencuri, untuk membunuh, untuk merampas, untuk menfitnah, untuk mengucilkan orang. Banyak cara setan untuk membuat manusia itu jatuh. Tapi sekali lagi, kalau kita hidup dengan Tuhan, kita tidak akan terjebak dalam permainan manis sekalipun dari setan. Karena Tuhan memberikan kita hikmat pengertian untuk tahu kalau ini jahat atau ini baik. Sekali lagi saudaraku, semangati diri, bergaul akrab terus dengan Tuhan, andalkan Tuhan terus, sembah Dia terus, maka saudara akan diberikan hikmat dan iman untuk mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selamat membuktikan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus berikan kami pengertian betapa pentingnya Engkau dalam hidup kami. Sehingga kami tidak berhenti untuk mencari Engkau dan terus mempermuliakan nama-Mu. Karena hanya dengan demikian kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Kami layak menerima berkat-Mu. Sehingga Tuhan kami semakin menjadi sosok yang berharga di mata Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan dimenangkan dan kami akan memiliki sorga. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah hari ini dalam keyakinan Tuhan yang Immanuel menyertai kami. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.